Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Taklim Al-Ikhlas, wabil khusus yang saya hormati DKM Masjid Al-Ikhlas, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam karunia nikmat, terutama nikmat panjang umur dalam keadaan sehat, sehingga tidak terasa hari ini kita sudah masuk bulan Muharram tahun 1443 Hijriah ya. Secara lahiriah umur kita nambah, tapi hakikatnya dikurangi ya. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang Allah berikan kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada penghulu alam junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu sekalian yang saya hormati, tanpa berpanjang kalam, halaman 13 kalau nggak salah. Ya Bu ya. 13 di tengah-tengah tuh, cabang iman yang ke-16 yang di tengah-tengah. Udah ketemu 13 ada di tengah-tengah ya. Kemarin kita sudah bahas cabang iman ke-15, sekarang yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Ini syairnya itu tuh, wa bakhal bidinika ma yura bika maksamu, tuh yang di halaman 12. Cabang ke-16 ya, ialah menjaga agama Islam. Jadi kita wajib menjaga agama Islam. Artinya menjaga keyakinan ya. Keyakinan kita sebagai orang Islam. Misalnya ia lebih suka terbunuh, ya masih mendingan dia terbunuh daripada ya dia menjual agama ya. Di sini dan dimasukkan neraka daripada masuk dalam kekufuran. Artinya dia tidak mau ya lebih baik mati daripada menjual agama ya dalam kekufuran, dan ia mengakui bahwa agamanya lebih mulia daripada anak-anak dan hartanya. Artinya jangan sampai orang mengatakan ya anaknya lebih hebat daripada agamanya ya. Kan zaman sekarang ini banyak Bu, hati-hati nih Bu. Kita umat Islam harus tegas ya bahwa agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah cuma agama. Sebab sekarang ada semacam kata-kata begini, katanya semua agama sama. Itu udah nggak benar nih ya. Semua agama sama itu udah nggak benar, atau semua agama itu udah nggak benar itu ya. Kita harus yakin bahwa agama yang paling benar cuma Islam, selain Islam nggak ada. Kalau ada orang mengatakan, orang Kristen yang dikata ya, kata orang Kristen agama saya paling benar, itu urusan dia, bukan urusan kita ya. Atau ada orang Hindu, dia bilang agama saya paling benar, itu urusan dia, bukan urusan. Yang penting kita jangan mengatakan semua agama benar, itu nggak boleh ya.
kita juga berhak mengatakan agama yang paling benar adalah Islam ya. Nah, cabang iman yang ke-16 ini Bu, kita dianjurkan untuk jangan sampai kita menjual keyakinan. Jangan sampai gara-gara Indomie 1 pak pindah agama. Ya. Jangan sampai gara-gara jabatan dikasih dia pindah agama. Nah, ini nggak boleh ya. Yakini ya. Pokoknya mau dikasih apapun tetap tidak boleh pindah dari agama Islam ya. Sekarang ini kan banyak orang-orang ya gara-gara jabatan ya membela yang salah daripada yang benar ya. Ini ada cerita nih, kisah nih Bu. Ini nyata, kisah nyata ini. Diceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini khalifah. Kalau sekarang apa? Ini adanya di Irak dulu Bu ya. Setelah Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, jadi setelah Khalifah Harun ar-Rasyid ini gantinya namanya Umar bin Abdul. Jadi udah masanya masa tabi'in ya, bukan cuma sahabat, udah masa tabi'in. Ini kalau nggak salah ini ya zamannya zaman ya Muawiyah ini udah ya, atau juga Abbasiyah ini. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini ya ketika menjadi khalifah ya, dia mengirim pasukan Bu ya kepada pasukan Romawi. Jadi pasukan Abdul Aziz ya dikirim untuk berperang melawan pasukan Romawi untuk memerangi mereka, dan mereka kalah. Ternyata nih pasukan apa nih Umar bin Abdul Aziz ini kalah ya. Di mana diantaranya 20 orang dari mereka ditawan Bu. Jadi 20 orang dari pasukan Umar bin Abdul Aziz ditawan itu ya dia apa ya? Ya dibawa sama mereka ya. Iya, dibawa ya ke Romawi ya. Kemudian Kaisar Romawi menyuruh salah seorang dari mereka masuk dalam agamanya dan menyembah patung ya. Kaisar berkata, jika engkau masuk dalam agamaku dan sujud kepada patung, aku akan menjadikanmu pemimpin di sebuah negeri yang besar dan memberimu bendera, pakaian, piala, dan trompet. Jika engkau tidak masuk dalam agamaku, aku akan membunuhmu dan memenggal lehermu dengan pedang. Nih, jadi begitu perang, pasukan Abdul Aziz kalah ya. Akhirnya ditawan berapa orang? 20 dibawa ke kerajaan Romawi. Nah, dari 20 orang ini Bu diambil 1 orang, mungkin pimpinannya lah. Nah, diambil, diajukan ke Kaisar ya, ke Raja Terus Raja Romawi nawarin nih sama 1 orang nih ya, dari 20 ini kan mungkin ada pimpinannya kan, maka pimpinan yang 20 ini diambil 1. Kata Kaisar gini, kamu saya akan bebaskan asalkan kamu masuk agama kami. Kata siapa? Kata Kaisar. Dan kalau ikut agama kami ya, karena agama Kaisar ini nyembah patung. Jadi sembah patung. Kalau kamu mau saya kasih fasilitas. Apa fasilitasnya? Jabatan, semua pakaian, pokoknya gaji besar pokoknya saya kasih. Ya, nggak usah khawatir. Yang penting masuk agama Kaisar. Rupanya nih pimpinannya nih hebat Bu. Ya, pasukan dari siapa nih? Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dia mengatakan tidak mau. Dikasih jabatan nggak mau, dikasih ini nggak mau, pokoknya tetap dia memegang agama Islam ya. Nih orang Islam ini menjawab,
aku tidak akan menjual agama dengan dunia. Tuh, jadi kata pasukan ini, saya nggak mau jual agama hanya urusan duniawi. Ya, tetap ya saya akan berada dalam agama Islam ya. Padahal kan ancamannya kalau nggak ikut harus dibunuh, dipenggal lehernya ya dengan pedang. Oh, ya. Tapi dia nggak takut. Ya. Maka kaisar menyuruh membunuhnya dan ia pun dibunuh Bu di lapangan. Dibawa ke satu lapangan, disaksikan oleh orang banyak, dibunuh, dipenggal lehernya. Ya. Begitu dipenggal, lehernya dipenggal dengan pedang. Ternyata kepalanya berputar Bu di lapangan sambil membaca ayat. Oh, hebatnya di sini Bu. Jadi begitu kepalanya diputus, ternyata itu kepala muter Bu. Di lapangan muter sambil baca ayat. Sambil baca ayat apa yang dia baca? Nih ayatnya nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh. Habis itu berhenti tuh pala. Ya, habis baca ayat ini berhenti. Ya, maknanya, hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Berarti orang ini orang baik apa jeleknya? Baik, jaminannya surga. Karena dia tidak mau menjual agama dengan jabatan, dengan harta, nggak mau ya. Pokoknya saya tetap, walaupun mati tetap saya dalam agama Islam. Satu, berarti tinggal berapa? 19. Maka kaisar marah dan mengambil yang kedua. Diambil lagi Bu yang kedua. Dari 20 diambil lagi satu lagi. Tinggal 19, mereka tinggal 18. Apa yang kedua? Sama ditawarin, masuklah ya dalam agamaku supaya aku jadikan engkau pemimpin di kota Anu. Kalau tidak, aku potong lehermu seperti aku memotong leher temanmu. Tuh, jadi kata kaisar tawarin lagi, mau nggak ikut agama kami? Kalau mau, kamu saya kasih jabatan, kasih fasilitas. Ya. Tapi kalau nggak mau, nasibmu sama no kayak temanmu no. Temanmu no udah saya penggal kepalanya. Mana milihnya? Ternyata yang kedua juga hebat nih Bu. Orang itu berkata, aku tidak akan menjual agama dengan dunia. Jika engkau berkuasa untuk memotong kepala, ya, namun engkau tidak berkuasa memotong iman. Oh, jadi malah yang kedua lebih hebat. Kata yang kedua, kamu bisa motong leher saya, tapi motong iman gak bisa. Saya gak mau, tetap berada dalam agama Islam. Ya. Kemudian kaisar menyuruh memotong lehernya, kepalanya. Ya. Dipenggal lagi nih Bu yang kedua. Penggal lagi. Kemudian kepala yang kedua ini yang dipotong tadi berputar lagi di lapangan sambil membaca ayat. Tuh, ayatnya beda. Kalau yang pertama tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Yang kedua apa yang dibaca? Wa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha adaniyah. Berarti sama-sama masuk surga ya. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahnya dekat. Berarti dua-duanya masuk surga tuh. Yang dua orang tadi ya. Yang pertama juga surga, yang kedua juga. Kenapa? Karena dia tidak tertarik dengan urusan dunia ya. Dia lebih baik mati daripada menjual agama. Kira-kira sekarang ada nggak nih Bu? Berat ini Bu, berat ya. Sekarang di penjara aja takut Bu ya. Iya di penjara aja takut sekarang, apalagi dibunuh. Iya.
Kepala itu berhenti, Bu, pada kepala yang pertama. Jadi begitu muter tuh, berhentinya di kepala yang kedua, yang pertama tadi. Berarti dua tuh, gandeng dia. Nggak ada yang nyuruh ya, berhenti sendiri. Maka kaisar sangat marah, Bu. Oh, Raja Romawi makin marah. Orang dua-duanya nih, hebat juga gitu kan ya. Dan menyuruh memanggil atau mengambil orang yang ketiga. Nah, diambil orang ketiga. Tuh. Terus berkata, apa jawaban orang yang ketiga? Apa pertanyaannya? Apakah engkau masuk dalam agamaku dan aku jadikan engkau pemimpin? Ternyata orang ketiga itu ditimpa kesengsaraan dan berkata, aku masuk dalam agamamu dan memilih dunia daripada akhirat. Tuh. Yang ketiga beda. Begitu melihat temannya dua udah dibunuh, ngeri kan? Waduh, saya juga mati juga nih. Daripada mati, mendingan nerima tawaran kaisar. Kata yang ketiga, baik Tuan, saya terima, ya saya masuk agamamu. Oh, demi apa? Demi jabatan, demi dunia ya. Kemudian kaisar berkata kepada menterinya, cuma menterinya pinter, Bu. Kalau dulu ya, ya menteri lah, karena pendamping presiden kan menteri ya. Iya. Kalau dulu dalam kerajaan apa namanya? Dalam kerajaan kan patih ya. Kalau dalam kerajaan kan dulu namanya patih. Iya. Kalau sekarang kan menteri ya. Terus kaisar ini manggil patihnya ya. Karena yang nomor 3 ini mau masuk agama dipanggil patihnya. Patih sini. Tulislah imbalan baginya ya. Berilah dia pakaian, piala dan bendera. Jadi kata raja, patih, udah dia sudah bisa dia masuk ke agama kita. Udah kasih ya fasilitas jabatan dan lain sebagainya, kasih gitu ya. Nyuruh kepada siapa? Kepada patihnya ya atau menterinya ya. Ternyata menterinya pinter ya. Menterinya berkata, apa kata menterinya? Wahai raja, bagaimana aku memberinya tanpa diuji? Tuh, jadi kata patihnya, Tuan Raja jangan gampang dulu nerima orang, kita uji dulu dia, bener nggak dia setia sama kita, takutnya berkhianat. Nih menterinya hebat tuh ya. Kemudian menteri itu berkata, katakanlah kepadanya, jika engkau berkata benar, bunuhlah seorang laki-laki di antara teman-temanmu supaya kami percaya perkataanmu ya. Jadi kata patihnya ngomong sama rajanya, Tuan Raja gini aja deh, kita uji dia, jangan gampang ngasih fasilitas, takutnya dia sekarang gini aja, suruh dia nih ngambil temannya tuh kan masih berapa tuh? 17 ya? Suruh ngambil satu, suruh dibunuh. Bunuh sama dia tuh. Mau nggak dia ngebunuh? Tuh, ngebunuh temennya. Kan temennya berarti kan ambil salah satu dari 17 itu, ambil temennya satu, suruh bunuh dia. Tuh, itu perintah siapa? Menteri ya. Kemudian orang yang terkutuk itu mengambil, Bu, salah seorang temannya dan dibunuh. Bener, nurut ya. Ya udah, ambil satu, Bu, dibunuh temannya. Teman yang perjuangan ya. Maka raja menyuruh menteri menulis imbalan baginya. Begitu sudah nurut, kata rajanya, kan udah tuh, udah, berarti kan dia sudah nurut sama kita, udah kasih fasilitas. Menterinya ngomong lagi, apa kata menterinya? Namun menteri berkata kepada raja, tidak masuk di akal bila kita mempercayai perkataan orang ini. Kenapa? Karena ia tidak memelihara hak saudaranya yang dilahirkan bersamanya dan tumbuh besar bersamanya. Maka bagaimana ia memelihara kita
Kemudian raja menyuruh memenggal kepalanya dan kepala itu berputar di lapangan 3 kali, ya. Kepala itu membaca ayat ini. Tuh, begitu kata rajanya, kasih fasilitas, dia kan udah nurut sama kita. Kata menterinya gini, "Tar dulu Tuan, gimana kita mau percaya sama dia? Orang temannya dia jadi bunuh. Tuh, kan dia seperjuangan, iya kan? Temannya seperjuangan dia bunuh. Gimana dengan kita nanti? Ntar kita dihabisin sama dia." Tuh kata menterinya, tuh berpikirnya luar biasa, ya. Maka akhirnya raja bilang apa? Ya udah kalau gitu bunuh dia juga. Tuh, akhirnya yang ketiga ini dibunuh lagi, ya. Begitu dibunuh, dipenggal lagi lehernya. Akhirnya lehernya muter, Bu, 3 kali. Tapi ayat yang dibaca beda. Ini ayat yang dibaca ini. Afaman haqqa alaihil kalimatul azab afa anta tungkidu man finnar. Ya. Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan disiksa atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang berada dalam api? Yang jelas yang ketiga ini jelas min ahlin nar, ahli neraka. Sebab kepala yang nomor 3 ini begitu muter, Bu, 3 kali berhentinya misah. Yang 2 tadi gabung, yang 1 misah. Tuh, karena yang 2 tadi berarti yang 2 tadi min ahlil jannah. Kalau ini berarti min ahlin nar, ya. Ini hebatnya menteri nih, Bu, ya. Atau juga kalau dulu mah itu tadi, ya, Pak pendamping dari patih, ya. Ya, patinya ngomongnya gitu. Gimana kita mau percaya dia? Orang temannya sendiri jadi bunuh. Loh, ya. Bagaimana dia nanti kalau udah jadi orang orang besar? Oh, kita dihabisin. Oh, kita bukan siapa-siapa, kata patihnya, ya. Maka kata raja, ya udah bunuh aja lagi. Ya, maka inilah yang dimaksud, ya. Kita tidak boleh menjual agama hanya dengan urusan dunia, ya. Sekarang ini banyak lah, Bu, ya. Dan ulama-ulama zaman dulu rela, ya, disiksa oleh penguasa yang zalim daripada menerima, ya, fasilitas dari penguasa. Di antaranya ada, Bu, dari mazhab yang 4 tuh Imam Ahmad bin Hambal, mazhab yang keempat, ya. Beliau mati di penjara, Bu, karena dia mau diangkat jadi hakim, dia nggak mau. Tuh, ditawari jadi hakim, nggak mau. Kenapa? Karena waktu itu rajanya zalim. Tuh, ya. Dan jabatan hakim zaman dulu ini jabatan paling hebat, Bu. Karena zaman dulu belum ada sekolahan sarjana hukum, belum ada. Tuh, jadi orang-orang yang jadi hakim zaman dulu itu orang-orang yang alim, orang yang mengerti urusan agama. Maka Imam Ahmad itu ditawarin suruh jadi hakim, nggak mau dia, ya, karena rajanya waktu itu zalim. Daripada membela orang zalim, di penjara dia sampai meninggal. Oh, ya. Kalau sekarang nggak tahu lah. Ya, kira-kira ada nggak, Bu, kalau sekarang ditawarin jabatan nolak? Kamu saya kasih jabatan nih, gajinya segini, fasilitasnya ini, oh saya nggak mau gitu. Kira-kira ada nggak? Sekarang mah justru dibela, Bu, ya. Nggak susah, Bu, ya, nyari orang yang begini, susah sekarang, Bu, ya. Nih, jadi kepala itu berhenti di ujung lapangan dan tidak berada dekat kedua kepala tadi. Maka ia pun mendapat siksa dari Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kita berlindung, Bu, kepada Allah dari kesesatan, ya. Kemudian penulis nazam berkata nih, artinya yang ngarang kitab ini baca, watlub li ilmin summa lakilhul wara azim kalamar rabbi wa turtuqsamu, ya. Ini udah syair yang lain, ya. Jadi yang udah cabang iman yang lain, ya. Watlub li ilmin, carilah ilmu, kemudian ajarkan kepada orang banyak.
ya, agungkan kalam Rabbmu atau kalam Tuhanmu, jadilah suci supaya kamu terlindungi. Di sini ada 3 nih, Bu. Jadi cabang yang ke-17 ya, itu watlubil ilmi apa? Ialah mencari Jadi salah satu cabang iman, orang masih ada di dalam dirinya keyakinan kalau dia mau mencari ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Man ta'allamal ilma yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umri dunya 7,000 sanatin siyami nahariha wa qiyami layaliha makbulan ghaira mardudin. Nih keutamaan orang cari ilmu nih. Kata Nabi, barang siapa belajar ilmu yang dimanfaatkannya dalam urusan akhirat dan dunianya, maka itu lebih baik baginya daripada umur dunia selama 7.000 tahun, berpuasa pada siang hari dan sholat pada malam hari, dan itu diterima, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu. Nih, jadi keutamaan mencari ilmu. Ada orang cari ilmu nih, kemudian ilmu itu dimanfaatin. Sambil contoh, ada orang belajar tentang wudhu ya, belajar bab tentang wudhu. Begitu udah dia dapeti masalah wudhu ya, udah dipelajari, terus dipraktekin, diamalkan ya. Wudhu itu sesuai dengan itu orang mencari ilmu semacam itu. Satu ilmu dimanfaatkan untuk ibadah, itu kalau dibanding-banding, Bu, ada orang nih umurnya 7.000 tahun, umur 7.000, dan 7.000 tahun tuh nggak nganggur, siangnya puasa, malamnya sholat hajud, dan itu diterima sama Allah. Selama 7.000 tahun itu diterima, sholatnya diterima, puasanya kalau dibanding sama yang belajar ilmu tadi, lebih bagus yang belajar tadi daripada umur 7.000 tahun dia ibadah kepada Allah dan diterima. Lebih bagus orang yang mencari ilmu kemudian dimanfaatkan ya. Makanya beruntung, Bu, orang mencari ilmu kemudian amalkan ya. Sebab jangan sampai, Bu, ya, ilmu tidak kata Nabi, al ilmu bila amal kasyajar bila simar. Ilmu enggak diamalin kayak pohon enggak ada buah. Kalau pohon enggak ada buahnya buat apa? Ada pohon nih tapi enggak ada buahnya, buat apa? Ya enggak ada manfaatnya. Ada manfaatnya buat ngadem doang. Kalau enggak buat ngadem, buat kayu bakar ya, kan gitu. Artinya orang punya ilmu enggak diamalkan akan sia-sia ya. Jadi ilmu yang bagus itu diamalkan ya. Artinya kalau udah tahu ya dipraktekkan gitu maksudnya nih, Bu, ya. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi hasanatun wa dirasatu tasbihun wal bahsa anhu jihadun wa talbahu ibadatun wa ta'limahu shadaqatun wa badlahu li ahli qurbatun wal fikru fil ilmi ya'dilus siyama wa mudzakaratu ta'dilul kiamat. Belajarlah ilmu, sebab mempelajari ilmu karena Allah adalah kebaikan. Kita belajar, Bu, semata-mata karena itu adalah kebaikan. Makanya niatin aja kalau kita mau belajar, niat semata-mata mencari ridha Allah ya. Jangan yang lain-lain ya. Terus pengkajian adalah tasbih. Dirosah itu mengulang ya. Kalau bahasa di pesantren mutolaah, ngederes. Iya, diulang gitu. Jadi ngulang pelajaran itu adalah
tasbih. Jadi sama dengan membaca kalimat subhanallah. Pembahasannya adalah jihad. Tuh, kita ngebahas nih Bu, ya, ngebahas satu ilmu, nerangin, ya, itu adalah berarti kita sama dengan jihad. Pencariannya adalah ibadah. Nah, nyarinya itu ibadah. Kita mencari ilmu itu ibadah. Masalah hasil nomor sekian lah. Yang penting kita nyari aja. Jadi nyarinya aja ibadah. Ya. Pengajarannya adalah sedekah. Nah, ketika sudah dapat kita ajarkan. Berarti kita mengajarkan apa? Mengajarkan ilmu itu berarti sedekah. Ya. Pemberiannya kepada ahlinya adalah kurbah atau ibadah. Artinya memberikan pelajaran kepada keluarga itu adalah ibadah juga ya. Memikirkan ilmu itu sama dengan puasa sunnah ya. Kita berpikir tentang ilmu itu adalah sama nilainya dengan puasa sunnah. Dan mendiskusikannya ya sama dengan sholat malam. Jadi kalau kita diskusi tentang urusan ilmu berarti sama dengan sholat malam. Diskusi itu bukan debat loh ya. Diskusi itu ya ngobrol bareng gitu, membahas gimana nih jalan keluarnya gini, gimana jadi masalah-masalah ya. Yang jelas ilmu ini sangat bermanfaat ya, terutama ilmu agama ya. Dan ilmu ini yang diberikan oleh Allah kepada kita sedikit tuh, nggak banyak. Dalam Al-Quran ada ayat apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila ya, tidak aku berikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Jadi ilmu yang ada di dunia ini Bu, yang dimiliki oleh manusia sedikit kalau dibandingkan ilmu Allah. Digambarkan dalam sebuah cerita Bu, ilmu Allah sama ilmu manusia ibaratnya ilmu Allah itu laut. Ilmu Allah lah, ilmu manusia ketika ada burung nih Bu, burung datang ke laut ngambil air, tuh yang diminum oleh burung itu ilmu manusia itu. Kira-kira banyakan mana? Kalau segelas diambil setetes ada batasnya kan? Ini mah laut tuh. Laut itu ilmu Allah, yang diambil oleh burung itu ilmu manusia. Berarti kan jauh kemana-mana Bu. Ya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan andaikan air laut dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena buat nulis, air laut kering, pohon habis, ilmu Allah masih ada, belum selesai. Saking apanya? Saking banyak. Maka kita nggak boleh Bu sombong sama ilmu, nggak boleh. Karena ada orang pinter di atasnya pasti ada yang lebih pinter lagi. Karena di atas langit ada langit. Jangan merasa diri paling hebat, nggak boleh Bu. Kalau ada orang merasa diri paling pinter, hakikatnya itu orang bodoh. Saya sampaikan ya Bu ya. Jadi kalau ada orang merasa dirinya paling pinter, paling hebat, itu berarti orang tuh bodoh itu. Bodoh itu orang. Tapi kalau ada orang merendah ya, tapi dia merasa tidak punya ilmu padahal ilmunya hebat, itu berarti orang alim namanya tuh. Makanya orang-orang dulu Bu ya, nggak ada menonjolkan dirinya sebagai ulama ya, sebagai alim ya, enggak. Pakaian aja sederhana Bu. Gue lihat sekarang Bu di daerah-daerah Jawa itu ya, pakaiannya juga nggak keren-keren amat, tapi ilmunya ya Allah. Bu suka ngeliat di YouTube nggak? Gus Baha, pakaiannya ke orang kampung udah nggak ada, pakai peci begini dong kan ya. Terus bajunya juga baju putih, lecek ya. Tapi begitu ngomong, ya Allah, itu ahli tafsir dia Bu, ahli tafsir itu Gus Baha itu. Iya, orang anak muridnya itu Maimun Zubair. Dia dulu nyantrinya di Maimun Zubair. Yang ada juga kan anaknya Maimun Zubair kan, Gus siapa itu?
ya. Di YouTube itu coba lihat. Pakaiannya aja kayak petani. Pakai peci juga beli gini dia. Bajunya baju putih, enggak buka kaos putih, baju lengan panjang doang. Tapi kalau udah ngomong, Masya Allah, luar biasa itu orang ilmunya. Ya. Itulah orang alim tuh Bu. Ya, beda sama Jakarta, penampilan keren, sorbannya sampai ilmunya nggak ada padahal. Iya. Coba ibu orang-orang daerah Jawa itu, luar biasa. Jadi kayak petani tapi ilmunya luar biasa. Ya kemarin ceramah di sini di Al-Ikhlas. Siapa itu yang pas hall? Siapa namanya? Lupa itu. Ya pas hall itu. Ya lupa lah namanya siapa. Itu kalau orangnya biasa aja itu. Tapi ilmunya itu ya, kalau udah bicara ilmu fikih udah luar biasa. Ya lupa lagi namanya. Ada foto saya yang pas hall kemarin ya iya yang itu. Kan pakaiannya biasa-biasa aja kan. Tapi begitu ngomong wah luar biasa itu. Memang orang-orang begitu tuh Bu. Ya. Jadi kadang-kadang orang yang punya ilmu itu merendah tapi kalau sudah bicara wah luasa Bu ya. Bukan penampilan. Sekarang mah orang banyak kan apa ya? Tampilan hebat, ya, emang ngomongnya juga jedar-jedar, tapi ilmunya sebenarnya nggak ada, cuma biasa pintar ngomong aja Bu. Orang beda, orang pintar ngomong dengan orang yang punya ilmu ya. Nih, terus apa kata Nabi? Utlu bil ilma walau bainaka wa bainau bahrun minan nar. Carilah ilmu walaupun diantara kamu dan ilmu adalah laut api. Ya, jangankan lautan api. Dari Al-Ikhlas nyebrang jalan aja nggak mau. Ya Bu ya. Padahal Nabi nyuruhnya kalaupun ada lautan api, terus cari itu ilmu. Ya. Bahkan kata Nabi, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Tuh. Kenapa Nabi nyuruhnya ke negeri Cina, Bu? Karena di zaman Nabi Cina itu udah maju. Makanya kan saya ya tahun Cina sekarang sudah 2500 berapa tuh? Berarti udah peradabannya udah maju dia. Ada namanya dinasti Ming, dinasti Chang. Ya, itu yang namanya tembok Cina yang panjangnya 6000 kilo. Kalau zaman sekarang dibikin gak bakalan sanggup itu Bu. Tapi zaman dulu bisa itu. Berarti hebat itu ya, dari sisi peradaban sudah maju tuh. Jadi Cina itu udah maju peradabannya Bu. Makanya Nabi dulu bilang carilah ilmu walaupun di negeri Cina, karena peradaban Cina udah maju lebih dulu. Oh ya. Lah tahun baru Islam kan cuma baru 1400 kan. Cina udah 2500 Bu. Berarti lebih dulu. Masehi aja baru 2000, ya kan? Masehi baru 2021. Lah Cina udah 2500 berapa itu? Ya, jauh udah ya. Jadi peradabannya sudah maju. Artinya dari sisi peradaban Cina lebih maju ya. Makanya Nabi suruhnya belajar ke negeri Cina ya. Ada juga yang mengatakan kenapa Nabi nyuruhnya ke Cina? Saking jauhnya Bu. Arab ke Cina itu jauh ya. Jadi saking jauhnya Nabi disuruh mencari ya. Utlu bil ilma minal mahdi ilal, tuh carilah ilmu sejak lahir hingga kamu mati. Jadi untuk mencari ilmu itu Bu nggak ada batasan umur, nggak ada batasan. Jangan orang tua disuruh ngaji apa bilang tanggung udah tua, nggak ada itu. Bilang udah tua lah tanggung, iya udah tanggung, gimana tanggung? Nggak ada tanggung. Mencari ilmu pokoknya sampai masuk ke liang lahat, udah mati selesai. Oh ya, kalau belum mati masih wajib. Jangan bilang udah tua bilang tanggung.
Udah yang muda-muda aja dah, kita udah tanggung, udah tua kan. Ya nggak ada itu, nggak ada. Jadi, pokoknya terus menuntut ilmu, tidak ada batasnya. Batasnya kalau sudah badan terbujur ke utara. Kalau udah badan terbujur ke utara udah selesai itu. Makanya Bu, kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban sholat lebih berat kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban puasa lebih berat kewajiban menuntut ilmu. Kenapa saya katakan lebih berat, Bu? Karena menuntut ilmu wajibnya dari mulai lahir kita. Sejak kita lahir sampai mat. Kalau sholat dari kapan? Dari balik, enggak dari lahir. Tuh, udah balik baru wajib sholat. Pas baru lahir wajib enggak? Enggak. Tapi nuntut ilmu wajib. Tuh, jadi kewajibannya lebih kuat, ya. Tapi ya kebanyakan umat Islam ya males, ya. Kalau dicana dalilnya sih pada pinter. Mana dalilnya menuntut ilmu? Tuh talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tapi suruh ngaji agak mau. Dalilnya mah pinter, suruh ngaji agak mau, ya. Bu, kalau ibu nggak mau ngaji, kata Nabi, pilih nih Bu. Kata Nabi, satu, kun aliman, jadilah kamu orang alim, ya. Pertama, jadilah orang alim. Bisa? Enggak. Kalau enggak, au muta'alliman, jadilah pelajar. Kalau enggak mau jadi orang alim, jadi pelajar. Artinya apa? Pelajar ini cari ilmu. Yang namanya belajar, ya bawa buku, bawa catatan, ya. Iya, ya persislah kayak anak sekolah tuh. Ya. Ya, sekolah formal ya. Atau kalau di pesantren ya di pesantren tuh. Itu namanya muta'alim tuh, Bu. Kalau enggak muta'alim, enggak bisa juga. Au mustami'an, jadilah pendengar. Ini termasuk ibu nih, nomor 3 nih Bu. Iya, bukan muta'alim. Bab kalau muta'alim mah dicatat terus belajar bener-bener gitu, namanya muta'alim. Kayak anak-anak pesantren tuh, ya. Kalau anak-anak sekolah, tuh ya, yang apa namanya formal ya, itu namanya muta'al. Lah kita ini mustami nih Bu nih, ya. Kan cuma dengerin doang. Kalau baca buku juga udah ada catatannya, udah ada, tinggal ngeliat doang, ya. Biasanya kalau jadi pendengar, ya, itu barlen, ya bubar kelalen, udah. Iya, nggak apa-apa, yang penting mau, ya, mau dengerin urusan ilmu. Waduh, denger juga nggak bisa. Yang nomor 4, muhibban, jadilah pecinta ulama. Walatakun khomisan, kata Nabi, jangan jadi orang kelima. Fatah laka, maka kata Nabi pasti kamu hancur. Apa orang kelima? Jadi alim kagak mau, muta'alim juga enggak, ya. Jadi pendengar juga enggak mau. Cinta ulama juga enggak, malah benci sama ulama. Udah celaka itu orang. Jangan jadi orang kelima, jangan. Minimal ambil nih salah satu dari 4. Mana bisanya kita? Jadi alim kagak bisa. Aduh, gimana ya, orang nggak punya ilmu kan gitu Bu ya. Muta'alim, ya kalau mondok ya gimana keluarga. Iya, udah jadi mustami aja dah. Ngaji dengar. Nggak bisa juga. Udah jadi pencinta aja. Pencinta ilmu, seneng aja sama ilmu. Udah itu bagus itu. Maka jangan jadi orang kelima, alim kagak, muta'alim juga enggak, ya, pendengar juga bukan, malah benci sama ilmu, ya. Benci sama ilmu kan benci sama ulama. Udah kata Nabi hancur itu orang. Oh, ya, jadi ambil dari 4 salah satu, ya. Nah, ini Bu, maksud belajar ilmu adalah wajib dalam semua waktu dan keadaan.
seorang ulama salaf itu ulama terdahulu ya. Ilmu itu ada 4 macam, Bu, yaitu fikih ya untuk agama, ketabiban untuk badan, kedokteran ya, tabib itu kedokteran, perbintangan untuk zaman ya, dan ilmu nahu untuk lisan. Tuh, jadi ilmu ini dibagi dengan 4. Jadi ada ilmu fikih ya, ada ilmu ya kedokteran ya, terus ada ilmu perbintangan. Perbintangan itu kalau itu ilmu palak, namanya ilmu palak ya. Ibu tahu kan ada kalender tuh, kalender, ada waktu sholat, itu pakai ilmu itu. Nggak pakai ilmu mana bisa Ibu. Kan sekarang udah ketahuan asar jam segini, zuhur jam segini. Dari mana itu? Itu ada ilmunya, Bu. Namanya ilmu falak. Tuh, ya kalau nggak punya ilmu, mana tahu kita tanggal berapa ini, zuhurnya jam berapa ya. Ada ilmunya itu, Bu ya. Untuk zaman tuh, ya zaman tuh waktu ya, untuk mengetahui waktu ya. Dan ada ilmu nahu. Ilmu nahu itu untuk lisan apa? Untuk bisa baca buku, baca kitab. Ya, orang bisa baca kitab harus ada ilmunya, namanya nahu sorof. Ya, kalau nggak ngerti nahu sorof nggak bakalan bisa dia baca ilmu apa? Baca kitab. Termasuk baca Quran juga. Kalau nggak ada ilmu nahu sorof ya berantakan. Karena di Quran juga ada nahu sorof. Dikit lagi nih, Bu. Ketahuilah bahwa menghasilkan ilmu itu ada 2 cara, yaitu kasbi. Kasbi itu usaha, belajar ya. Yang kedua dengan simai. Apa simai? Dengerin. Nih kayak Ibu sekarang nih simai namanya nih. Jadi cara untuk mendapatkan ilmu itu dengan 2. Satu dengan usaha, kayak di pesantren, di sekolah, itu namanya kasbi itu. Yang kedua dengan simai. Apa simai? Ya dengerin. Nah, itu bisa ya. Kasbi ialah ilmu yang diperoleh dengan tekun belajar tuh, dan membaca di hadapan guru. Sedangkan samai ya ialah belajar dari ulama dengan mendengar ya dalam urusan agama, dan ini tidak terwujud kecuali dengan mencintai para ulama dan bergaul dengan mereka, duduk menghadap mereka dan meminta penjelasan dari mereka. Pelajar wajib berniat menghasilkan ilmu untuk memperoleh ridha Allah dan negeri akhirat, serta menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang-orang bodoh lainnya, menghidupkan agama dan mengekalkan Islam dengan ilmu. Ia berniat dengan ilmu untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan, dan tidak meniatkan supaya orang-orang datang kepadanya dan mendatangkan kesenangan dunia dan penghormatan di sisi raja dan lainnya. Artinya belajar ilmu itu jangan dengan tujuan yang lain, tujuannya mencari ridho. Udah itu aja, satu aja itu ya. Jangan mencari ilmu niatnya apa? Supaya mendatangkan kesenangan ya, atau menuntut ilmu biar apa? Dihormati orang. Jangan, udah ya. Karena kalau sudah ada ilmu, insya Allah ilmu yang akan mengangkat derajat seseorang ya. Baik Ibu, itu cabang iman yang ke-17. Nanti masuk ke cabang iman ke-18 nanti di halaman 17 ya. Ini saja Ibu yang bisa kami sampaikan, karena ini panjang-panjang ini ya, tadi masalah agama. Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita mohon ya, terutama nih ya. Tasawuf. Nabi nyuruhnya 2. Kata Nabi kalau mau puasa dari Tasu'a dan kenapa? Untuk membedakan puasanya orang Islam dengan orang Yahudi. Karena kalau orang Yahudi tanggal 10 doang, Bu. Ya. Jadi supaya beda, dimulai dari tanggal 9
Besoknya kalau nggak salah Rebo Kemis tuh. Ya. Rebonya Tasu'a, Kamisnya Asyura. Sebab Nabi bilang begini dalam hadisnya, lakin baqaitu, kalau saya masih hidup tahun depan, kata Nabi, maka la asuman tasi'a, saya mau puasa di hari ke-9. Jadi 9, 10. Sebab dulu di zaman Nabi orang Yahudi puasanya tanggal 10 doang. Jadi supaya ada perbedaan 9, 10. Namanya Tasu'a dan Asyura. Ya, itu Bu ya. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada ya mari sama-sama kita berdoa pada Allah SWT. Anak yatim, oh ibunya nikah lagi, ya tetap aja yatim, tetap aja yatim ya. Apalagi bapak tirinya nggak open, yang diopenin emaknya doang. Justru itu yang harus itu ya. Sebenarnya yang bagus begitu Bu, ketika ada seorang perempuan ditinggal oleh suaminya, ada anak yatim ya kan, terus ada laki-laki melamar ibunya, ya tanggung jawab dia sebenarnya, itu yang bagus begitu sebenarnya. Jadi ngerawat emaknya justru ngerawat anaknya, jangan emaknya doang dirawat, anaknya disia-siain. Itu namanya bukan nolong anak yatim itu. Kalau mau nolong anak yatim ya emaknya dinikah, dirawat anaknya. Tuh, itu paling bagus tuh, hebat itu. Nabi begitu. Memang Nabi menikah sama janda-janda kan? Janda yang punya anak. Ya, yang kemudian janda itu suaminya gugur di medan perang, dinikah sama Nabi, anaknya dirawat sama Nabi. Itu maksudnya tuh. Jangan emaknya doang dirawat. Ya, emaknya dirawat, anaknya ya, namanya menyia-nyiakan anak yatim itu ya, ya. Tetap aja yatim Bu ya, walaupun emaknya sudah menikah ya. Batas usianya 15. Kalau udah balik ya itu berarti bukan yatim lagi. Ntar ibu nggak ngaku yatim semua. Iya, batasnya 15 ya. Tapi kalau masih dalam pendidikan buat ngebantu ya nggak apa-apa sih. Umur 17 andai kata, waduh pendidikannya nih ya bantu ya nggak apa-apa, namanya ngebantu kan nggak ada salahnya Bu ya. Tapi kalau mau dikatakan mana batasan yatim itu 15 tahun ya. Tapi kalau mau ngebantu ya nggak ada batasannya, terserah aja ya. Selama anak itu sampai apalagi lagi pendidikan Bu ya, terus dibantu ya nggak apa-apa, bagus lah. Baik Ibu, mari sama-sama kita menghafal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi wa yukafi mazidah, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud wa bisultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina biha min jamil ahwali wal afat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una bil darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.